kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Om Swastiastu. Rajang Semang anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran agama Hindu pada pagi hari ini. Nah, untuk agama Hindu di kelas 2, Bu Koma akan mengambil materi tentang Trimala, merupakan bagian pelajaran yang kedua. Untuk pelajaran yang pertama sudah Bu Koma jelaskan pada minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang Trimurti. Nah, karena anak-anak sekarang sudah dapat buku, anak-anak bisa lebih lengkap dibaca lagi di bukunya pada pelajaran yang pertama ya, tentang Trimurti. Ya, anak-anak harus rajin-rajin membaca bukunya di rumah. Nah, anak-anak kita akan mulai ya dengan pelajaran yang kedua, yaitu tentang Trimala. Nah, Trimala ini terdiri dari dua kata, yaitu Tri dan Mala. Di mana Tri artinya tiga, Mala ini artinya burung. Ya, jadi Trimala itu adalah tiga perbuatan baik pikiran, perkataan maupun perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk. Ya, apa saja bagian-bagian Trimala itu? Trimala itu bagian-bagiannya adalah Moha, Mada, dan Kasmala. Ya, bagian-bagian Trimala itu adalah Moha, Mada, dan Kasmala. Nah, apa artinya Moha, Nana? Moha itu artinya pikiran buruk, ya, perbuatan jahat melalui dengan pikiran. Itu adalah disebut dengan moha. Nah, pikiran yang kurang baik atau pikiran yang jahat kepada orang lain itu adalah sangat tidak baik, sangat tidak diharapkan oleh siapapun, baik oleh teman, baik orang tua maupun guru di sekolah, dan orang lain juga. Misalkan kalau anak-anak punya saudara yang lain, itu semuanya tidak ada yang menyukai, senang sama perbuatan yang tidak baik. Nah, orang tua dan guru kalian di sekolah pasti semua mengajarkan, mendidik kalian ke hal-hal kebaikan. Dari kecil anak-anak pasti sudah diajarkan ya berpikir yang baik. Ya, anak-anak karena dari pikiran itulah muncul kita akan dari pikiran kita dapat berbuat. Ya, pikiran itu sangatlah menentukan perbuatan kita. Kita sebagai manusia ya merupakan makhluk hidup yang paling sempurna. Ya, mengapa dikatakan makhluk hidup paling sempurna? Karena manusia mempunyai pikiran. Ya, manusia mempunyai pikiran. Untuk itu ya pergunakanlah pikiran itu dengan sebaik-baiknya. Pikiran adalah sumber daripada apa? Sumber daripada aktivitas manusia. Ya, jika pikiran kita buruk, maka perbuatan kita juga akan buruk. Ya, jika pikiran kita baik, maka perbuatan kita juga akan baik. Nah, kalau pikiran buruk merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain. Pikiran yang buruk akan merugikan orang lain. Ya, pikiran buruk menjadi kita jahat, ya, kita akan menjadi orang jahat kalau kita berpikir yang buruk. Nah, contohnya kita berpikir untuk mencelakai teman, ya, mengemposkan ban sepedanya, itu akan mencelakai teman, akan merugikan teman. Senang gak kalau seperti itu, teman melihat temannya menderita? Nah, tidak senang kan anak-anak ya? Semoga semuanya tidak akan senang. Maka dari itulah jangan berpikir yang tidak baik. Contoh yang lain misalnya berpikir untuk mencuri. Di sana ada pohon mangga, buahnya lebat sekali. Nanti saya akan mencuri. Pulang sekolah saya akan mencuri. Boleh nggak seperti itu?
Tidak boleh. Ya, apabila anak-anak ingin ya ingin minta sesuatu, ingin minjam sesuatu, terlebih dahulu harus kita izin kepada yang punya. Tidak boleh kalian ngambil sembarangan, ngambil seenaknya, ngambil semaunya. Kita izin dulu, seandainya dikasih, kita minta atau kita pinjam, seandainya tidak dikasih, urungkan niat kita ya. Nah, itu. Nah, itu adalah penjelasan dari moha. Sekarang kita ke mada. Mada itu adalah berkata, berucap yang tidak baik. Mada adalah berkata atau berucap yang tidak baik. Setiap orang, semua orang, bukan setiap orang, semua orang pasti tidak senang ya dikata-katain yang kasar, dikata-katain yang tidak pantas kita dengar. Ya, misalkan diejek, dihina, diteriakin, ya, dimarah-marahin, semuanya tidak senang. Maka dari itu, jika kalian tidak suka diperlakukan seperti itu, dikata-katain yang tidak baik, ya dengan ucapan, kita juga tidak boleh mengata-ngatai, berucap yang tidak baik, yang buruk, ya. Bagaimana berkata-kata atau ucap yang baik anak-anak? Kita harus berkata-kata yang halus, berkata-kata yang sopan, tidak suka menghina-hina teman. Ya, seberapa besar pun kekurangan temannya itu, ya, karena kita tidak semua ya manusia itu tidak sempurna. Seseorang itu tidak mungkin 100% sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya, jangan baru temannya kurang apa dihina. Ya, semua orang pasti punya kekurangan, maka dari itu tidak boleh menghina atau mengejek teman. Ya, karena kalau menghina teman, kalau mengejek teman itu temannya akan merasa sedih. Ya, merasa sedih sekali. Bagaimana kalau kita diejek, senang tidak? Kalau anak-anak tidak senang diejek, maka kalian tidak boleh mengejek teman. Sayangilah teman. Ya, seperti menyayangi diri sendiri. Bila anak-anak bisa menyayangi teman, menyayangi orang lain, kalian juga akan disayangi sama semua orang. Nah, anak-anak, itu adalah made. Nah, yang ketiga itu adalah kasmale. Ya, kasmale itu adalah berbuat atau berbuat jahat. Dengan apa berbuat jahat? Dengan tangan atau dengan tubuh, misal tubuh dengan tangan atau dengan kaki misalkan. Nah, contohnya anak-anak, misalkan temannya salah sedikit dengan berkata apa, umpamanya tidak sengaja, ya, tapi jangan kalian berkata dengan sengaja menghina teman, itu tidak boleh. Misalkan salah umpamanya mengucapkan apa dengan temannya, langsung dipukul. Ada nggak anak-anak di sini seperti itu? Tidak boleh ya, bilangin dengan kalau temannya berkata dengan kata-kata, ya anak-anak juga jawab dengan kata-kata, bukan dengan tangan atau dengan kaki, ditendang, ya, dipukul temannya. Nah, itu tidak boleh karena kita juga tidak mau disakiti. Ya, siapapun tidak mau disakiti, maka dari itu kita tidak boleh menyakiti teman. Ya, misalkan temannya tidak sengaja saat olahraga menginjak kakinya, langsung dipukul. Benar nggak itu? Tidak benar, maafkanlah temannya kalau temannya itu berbuat yang tidak membuat kesalahan yang tidak disengaja. Ya, jangan dikit-dikit mukul, dikit-dikit nendang. Semuanya masalah itu pasti bisa diselesaikan ya dengan bicara baik-baik dengan temannya, apa maksudnya seperti ini. Kalau temannya sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maafkanlah temannya. Tidak boleh kalian langsung mukul, menghajar temannya ya, itu tidak baik ya, karena pendidikan itu harus perbuatan ya, harus kalian belajar dari kecil ya, karena dari kecil sudah berbuat baik, otomatis kalian akan besar nanti terbiasa ya berbuat baik
Nah, anak-anak untuk pelajaran Trimale bisa anak-anak pahami sampai di sini dulu. Nah, kalau anak masih kurang, anak-anak bisa membaca di bukunya halaman 28 ya, halaman 28, 29, 30. Nah, anak-anak bisa baca lebih lengkapnya ya di sana. Nah, baik anak-anak, untuk pelajaran agama Hindu materi Trimale Bokomang cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Baik, Bokomang akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Nah, menarik kan ya pembelajaran video yang sudah divideoin oleh Bapak Ibu guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbaran. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat and bye-bye.